Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Tokoh tani Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bela petani agar jadi profesi yang dimuliakan dan dihargai. Inilah saran Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini adalah salah satu judul berita dalam tribunjabar.id yang dirilis pada tanggal 6 Desember hari Rabu kemarin ya. Ini kegiatan ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi narasumber dalam penyuluhan petani ya di Provinsi Jawa Barat di Bandung kemarin. Dan Kang Deddy Mulyadi seperti kita tahu adalah orang yang konsen bagaimana ia melihat petani itu adalah profesi yang mulia yang harus terus didukung, didorong, kemudian diperhatikan. Karena Kang Deddy Mulyadi sendiri ketika dalam sebuah forum bertemu dengan Menteri Amran Sulaiman, dia mengatakan bahwa saya ini petani tulen, tadi pagi baru menanam padi. Dan di Lembur Pakuan Subang sendiri, Kang Deddy Mulyadi menanam padi, kemudian beternak sapi. Artinya ia sudah memulai sebuah konsep pertanian terintegrasi ya. Tetapi sejak lama sebetulnya Kang Deddy Mulyadi sudah bertani. Sewaktu ia menjadi wakil bupati, ia punya percontohan tanaman di Desa Nagrog di Kampung Cipulus, itu berapa hektar dia menanam padi secara organik, kemudian ia beternak kambing dan si kotoran kambing itu kemudian secara siklus ia manfaatkan untuk pupuk-pupuk agar padi yang ia tanam itu tumbuh subur. Nah, ini kemudian kita akan ulas berita pagi ini berkaitan dengan aktivitas Kang Deddy Mulyadi, bagaimana ia konsen dan memotret dunia pertanian pada saat ini ya. Ini tokoh tani Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau disingkat KDM, walaupun sering dipelesetkan oleh Kang Ohang ketika acara-acara panggung Safari Cinta ya, bahwa KDM itu Kang Duda Merana, tetapi sebetulnya Kang Deddy Mulyadi punya singkatan. Bahkan mungkin hari ini terkenalnya KDM, tetapi dulu ketika ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, menjadi wakil bupati, kemudian menjadi bupati 2 periode, itu para junior Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta, kemudian tokoh-tokoh politik itu taunya bahwa nama sapaan Kang Deddy Mulyadi itu sederhana, DM. Jadi Kang DM. Mau kemana ke Kang DM? Siapa nih tokoh politik Purwakarta? Kang DM. Jadi singkatannya cuma 2. Cuman karena jadi Kangnya disebut, tetapi ketika sudah masuk di akhir-akhir ini banyak media sosial yang mengakses dan kenal dengan Kang Deddy Mulyadi, akhirnya jadi nama sapaan singkatan Kang Deddy Mulyadi itu jadi KDM gitu. Kalau dulu di Purwakarta DM gitu, Deddy Mulyadi. Nah, kita ulang lagi ini berita dari tribunjabar.id ini. Tokoh tani Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau dalam kurung Kang DM mengungkapkan beberapa problem yang membuat profesi petani tidak dimuliakan dan kurang mendapat perhatian. Hal tersebut disampaikan oleh Deddy Mulyadi saat menjadi narasumber dalam acara pembinaan penyuluhan pertanian dan petani di wilayah Jawa Barat di Gedung Balai Rame, Kabupaten Bandung, Rabu 6 Desember 2023. Menurutnya hal tersebut berimplikasi pada branding para petani sebagai masyarakat rendah yang mudah diarahkan, disuruh dan dibohongi. Nah, ini kemudian Kang Deddy Mulyadi mencoba dengan narasi-narasi yang heroik, beliau sebagai seorang legislator dan pembela rakyat selama ini, dia mencoba untuk menarasikan bahwa masyarakat petani memang brandingnya orang yang rendahan ya, bahkan profesi yang jarang dilirik oleh orang. Kemudian maka brand yang harus dibangun, bagaimana caranya menciptakan petani terhormat seperti di Jepang dan Thailand menurut Kang Deddy Mulyadi. Padahal petani Indonesia ini punya kontribusi besar dalam 3 dekade krisis ya. Kita sudah krisis 98, 2008 dan lain-lain. Tetapi yang menyumbang bahkan di masa Covid kemarin ya, di masa Covid-19, ketika kita begitu tergoncang sisi ekonomi kita, kemudian sisi bukan sisi fisikal ya. Ketika Indonesia mengalami berbagai guncangan krisis moneter ya, dari aspek finance, keuangan kita begitu
morat marit, tetapi kemudian di bawah para petani tetap menanam padi, menanam palawija, sehingga orang desa masih kuat bertahan, masih punya beras. Kalau tidak punya beras, mereka punya padi, punya umbi-umbian dan lain-lain, dan ini adalah strategi bertahan dari sisi pangan yang cukup kuat gitu, dan tidak terimbas oleh kebijakan-kebijakan moneter. Nah, ini kemudian letak rendahnya penghargaan pada petani bisa dilihat dari pembangunan fasilitas menurut Kang Deddy Mulyadi. Contohnya gedung pemerintah di perkotaan dibangun sangat megah, sementara saung atau pendopo tani tak pernah mendapatkan perhatian. Di zaman Orde Baru kita sering mengenal ada saung meeting ya, saungnya lumayan bagus itu, besar, kemudian setengah badan dari tembok, atasnya memang ada seng. Ya cukup representatif lah untuk pertemuan-pertemuan para petani. Tetapi ketika Orde Baru yang sering kemudian menjadi perbincangan hangat dalam konteks politik, itu kemudian sekarang sudah tidak ada saung-saung di sawah. Untuk para petani itu dikasih saung meeting atau saung pertemuan ya. Tapi kata mereka itu tidak bisa karena anggarannya tidak ada. Dari situ kelihatan tidak ada penghargaan untuk para petani. Kenapa tidak ada ya? Untuk pendopo saja ada yang begitu mewah menghabiskan miliaran, padahal untuk saung-saung petani tidak butuh anggaran yang besar. Begitu kata Kang Deddy Mulyadi. Di sisi lain, produk pertanian seperti padi sangat dibutuhkan, tapi juga kurang dihargai. Salah satunya karena tata ruang yang berantakan, menyebabkan areal pertanian tertutup, bahkan beralih fungsi menjadi bangunan, villa atau pabrik dan lain-lain. Ini problem terbesar kita, bahwa banyak diantaranya tanah-tanah produktif bahkan sawah itu dialih fungsikan untuk menjadi area-area yang disulap untuk menjadi area bisnis ya. Sehingga kemudian kenyataan ini jadi imbas terhadap ini menjadi imbas buruk bagi kesuksesan dunia pertanian lah ya. Kemudian memahami petani ini harus pakai rasa dan cinta menurut Kang Deddy Mulyadi. Sebab petani ini adalah profesi dengan orang-orang yang penuh rasa syukur. Buktinya saya tidak pernah melihat petani demo karena mereka selalu bersyukur dengan apa yang didapat. Petani padi diantaranya memang mereka hidup sederhana di desa, menanam padi. Sebagian padinya diambil, dijual, sebagian lagi dipakai untuk makan. Dan yang dijual tentu saja untuk suplai kebutuhan beberapa pasar, beberapa daerah, masyarakat, negara, bahkan Bulog biasanya kan menyerap dan mengambil gabah dari para petani. Untuk itu KDM mendorong agar negara segera melakukan perubahan secara mendasar terhadap sudut pandang para petani. Caranya, muliakan mereka, betulkan itu tata ruang, sawah biarkan tetap sawah, dan mata air harus tetap terjaga. Ini kuncinya ini ya. Di antaranya adalah tanah dan mata air. Untuk itu, KDM mendorong agar negara segera melakukan perubahan secara mendasar terhadap sudut pandang para petani. Caranya, muliakan mereka, betulkan itu tata ruang, sawah biarkan tetap sawah, dan air harus tetap terjaga. Begitu kata Kang Deddy Mulyadi dalam forum penyuluhan pertanian itu ya. Di antaranya mereka memang sawah-sawah tadi sudah banyak dirubah, mata air sudah banyak dijual di kampung-kampung. Sekarang banyak para investor merasa bangga dan di situ dia akan dapat cuan ketika ia terus mengeksploitasi air-air yang seharusnya menjadi mata air untuk dialirkan ke sawah-sawah warga, kemudian mereka alirkan lewat pipa-pipa, kemudian mereka jual lewat tangki-tangki, dan itu pemerintah banyak yang diam. Semoga kanal ini kita kan juga selalu menyuarakan tentang agar itu ditertibkan ya. Jadi banyak para pengusaha yang hanya karena kejaran mereka dapat cuan, dapat duit, dapat keuntungan, tanpa memperhatikan bagaimana aspek lingkungan, bagaimana debit air itu berpengaruh terhadap pengairan pertanian. Mereka mengeksploitasi air itu untuk kebutuhan kepentingan bisnis pribadi ya, untuk kepentingan usaha pribadi, sehingga ini kemudian ke depan harus ditata ulang. Kalau Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, saya yakin itu akan berubah ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat misalnya, saya yakin itu akan dirubah, karena dulu sayangnya ketika Kang Deddy Mulyadi begitu giat bagaimana menata tentang sumber mata air ini,
keburu kebijakan tentang pengelolaan mata air itu ditarik asalnya di kabupaten ke provinsi soal aturannya. Nah, semoga kita berharap bahwa orang seperti Kang Deddy Mulyadi yang punya konsentrasi, punya perhatian serius terhadap mata air, itu kita dukung rame-rame menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga nanti tata kelola perairan, terutama mata air yang banyak dikuasai oleh pribadi, itu kemudian pulih dan diatur kembali untuk sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat sebagaimana pasal 33 ya. Kang Deddy Mulyadi juga dalam acara ini berbicara bahwa ia berharap ke depan para petani tidak hanya fokus pada produksi tapi juga membangun estetika agar mendapatkan nilai tambah. Caranya membangun areal pertanian yang baik dan terintegrasi dengan pariwisata. Ya, artinya kalau petani itu punya saung yang bagus sehingga kadang-kadang ketika ada tamu dari kota orang bisa singgah ke saungnya untuk sekedar ikut liwetan dan lain-lain. Ini maksud yang dimaksud. Sehingga petani tidak hanya menjual beras tapi juga bisa program nyawah atau nyatu di sawah, makan di sawah ya, seperti pariwisata di Bali, pungkas Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu salah satu kabar kegiatan Kang Deddy Mulyadi yang terus menyuarakan tentang bagaimana pertanian ini kemudian tumbuh subur, kemudian petaninya maju, petaninya mendapat keberkahan, tidak hanya selalu menjadi objek kebijakan di berbagai sektor. Nah, karena kalau kita mengamati ya, ada salah satu artikel lagi nih yang dirilis oleh Republika nih. Ini yang cukup menarik dari republika.co.id. Sukarela atau terpaksa sektor pertanian di Indonesia ini bakal ditinggalkan. Republika.co.id Jakarta, Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis data sensus pertanian 2023 tahap 1 pada Senin 5 Desember 2023. Salah satu hasil sensus menunjukkan adanya penurunan jumlah petani dari 31,71 unit usaha pertanian tahun 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau terjadi penurunan 2,3 juta petani dalam 10 tahun terakhir ini. Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menjelaskan, hasil dari sensus pertanian 2023 relatif mengejutkan. Ia menerangkan sektor pertanian perlu perhatian ekstra serius. Pasalnya dari tahun ke tahun, pertanian terus mengalami penurunan kinerja. Meski neraca perdagangan pertanian masih surplus, namun faktanya itu disumbang oleh subsektor perkebunan, khususnya sawit. Sementara komoditas perkebunan yang lain atau subsektor yang lain terus mengalami keterpurukan. Salah satunya tercermin dari impor pangan, baik nilai maupun volumenya yang terus naik. Di sisi lain, pertanian masih menjadi gantungan hidup banyak warga pedesaan. Namun, gantungan hidup itu ditandai dengan kondisi yang semakin gurem, dengan produktivitas rendah yang ujungnya juga tak memberikan kesejahteraan. Sebagai catatan, petani gurem ialah mereka yang memiliki lahan sangat kecil, yakni kurang dari 0,25 hektar alias 2.500 meter persegi. Pelan tapi pasti, sektor pertanian bakal ditinggalkan para pelakunya secara sukarela ataupun terpaksa, kata Khudori dalam pernyataan tertulisnya yang diterima oleh republika.co.id Selasa 5 Desember 2023. Khudori mengatakan, asumsi itu tercermin dari hasil sensus pertanian 2023 tahap 1, di mana unit usaha pertanian perorangan atau UTP turun 7,45% dari 31,71 juta unit dalam sensus 2013 menjadi hanya 29,34 juta pada sensus 2023. Sementara jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB sebanyak 5.705 unit, naik 35,54% dari tahun 2013 yang sebanyak 4.209 unit. Kenaikan juga terjadi pada jumlah usaha pertanian lainnya atau UTL dari 5.982 menjadi 12.926 unit. Masalahnya, menurut Khudori, di tengah penurunan unit usaha pertanian perorangan, jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP pada 2023 justru meningkat 8,74% dari 26,14 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 28,42 juta rumah tangga pada 2023, ujarnya.
Khudori menjelaskan hal ini membuat rasio UTP terhadap RUTP turun dari 1,21 pada 2013 menjadi 1,03 pada 2023. Ini berarti dari tiap 100 rumah tangga usaha pertanian ada penurunan 18 unit usaha pertanian perorangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tampak kian banyak petani yang meninggalkan sektor pertanian, entah sukarela atau terpaksa oleh keadaan jelasnya. Di saat bersamaan, petani semakin menua, sementara petani muda porsinya kian menurun. Proporsi petani pengelola UTP berusia 55-64 tahun meningkat dari 20,01% pada 2013 menjadi 23,3% pada 2023. Begitu pula untuk petani berusia 65 tahun ke atas yang proporsinya meningkat dari 12,75% menjadi 16,15% dalam 10 tahun terakhir. Sebaliknya, petani berusia 25-34 tahun menurun dari 11,497% pada 2013 menjadi 10,24% pada 2023. Begitu pula petani berusia 35-44 tahun, proporsinya menurun dari 26,34% pada 2013 hanya tersisa sebesar 22,08% pada 2023. Sementara itu, generasi Z maupun milenial telah digadang-gadang menjadi solusi regenerasi petani yang usianya tua. Generasi Z dan milenial yang lebih melek digital diyakini lebih mudah mengadopsi teknologi digital untuk memodernisasi praktik di pertanian. Sayangnya harapan itu pupus. Sepertinya generasi Z dan milenial tetap tidak tertarik menekuni sektor pertanian karena ekosistem di sektor ini masih belum sepenuhnya terbentuk. Ekosistem yang ada justru mempersulit pelaku yang ujungnya kerap kali merugi dan bikin jera, kata Khudori. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah petani di Indonesia sejak 2013 terus mengalami penurunan dari 31 juta petani pada 2013 hingga saat ini 29,3 juta petani. Bahkan kondisinya didominasi oleh petani usia tua. Inilah kenyataan bahwa sektor pertanian tidak menarik banyak orang, walaupun dalam banyak kesempatan Kang Deddy Mulyadi selalu mendorong orang-orang desa, para pemuda untuk giat bertani. Namun karena problemnya banyak dan kompleks, diantaranya tadi ekosistem belum terbentuk, kemudian lahan yang semakin menyusut, diantaranya juga lahan yang banyaknya petani kita itu adalah bahkan hanya buruh tani ya, jarang yang memiliki tanah. Kalaupun yang memiliki tanah hanya di bawah 0,25 hektar, artinya hanya 2.500 hektar, 2.500 meter. Karena bertani secara ideal untuk satu orang itu minimal 2,2500 meter. Itu minimal ya. Jadi kalau orang ingin punya penghasilan yang lumayan, harus mengelola lahan paling tidak 0,25 hektar. Jadi 1/4 hektar. Karena kalau kurang dari itu, ya sulit bagi petani untuk mampu mencukupi kebutuhan hidup atau rumah tangganya. Oleh sebab itu, apalagi banyak di pedesaan yang petani hanya sebagai buruh, kuli, itu. Ini ke depan harus menjadi perhatian serius tata kelola, terutama tanah. Tanahnya harus tetap dijaga oleh pemerintah agar tidak dialihfungsikan, yang sawah tetap sawah, yang kebun tetap kebun, yang balong tetap balong, yang empang tetap empang. Dan ini adalah salah satu pikiran-pikiran cerdas Kang Deddy Mulyadi dalam terus mempertahankan tata kelola pertanian karena di 3 dekade krisis tetap petani menjadi salah satu orang yang bisa survive ya. Artinya kalaupun mereka hanya bisa makan, paling tidak pangan itu adalah pertahanan terakhir. Ketika manusia dilanda krisis adalah masih bisa makan. Walaupun tidak padi atau tidak nasi, paling tidak ada ada ubi jalar, ada jagung, ada sagu dan lain-lain. Dan itu adalah produk-produk pertanian yang bisa terus menjadi pertahanan terakhir ya ketika negara misalnya terjadi chaos atau terjadi krisis. Itu ulasan kita tentang bagaimana Kang Deddy Mulyadi mendorong agar para petani tetap dimuliakan, agar para petani bisa hidupnya sejahtera, agar para petani
bisa menikmati apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka kerjakan, hasil mereka membajak di sawah, hasil mereka mencangkul. Jadi tidak bertani, cek bahasa Sunda mah, taningan saukur daki. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.